Enggak, maksud saya berarti omongan Amin ini tidak diridhoi Allah karena dia bilang Allah akan menurunkan, ternyata Allah tidak menurunkan. Kan itu bahaya bagi Pak Amin sendiri. Ternyata selama Jokowi berkuasa, kesenjangan sosial itu makin menganga lebar. Jokowi dengan slogan kosongnya yang memuakkan, kerja, kerja, kerja. Untuk siapa kerja Anda, Mas Joko? Kini Jokowi sedang menjadi manusia bingung, resah, dan gelisah. Bingung karena suka bohong, resah karena rai gedek, tidak punya malu, dan gelisah karena gegeden rumongso. Nah, sekitar 2 tahun lalu saya curiga jangan-jangan Jokowi mengidap penyakit psikopati, bahwa IKN akan dimangkrakkan oleh Presiden terpilih, Presiden Prabowo Subianto. Pesan saya, semua belum terlambat. Kalau Anda kemudian siapa tahu bisikan hati nurani Anda itu membisiki Anda ya, Bung Jokowi ya. Kemudian Anda betul-betul mohon maaf kepada Allah ya. Kemudian juga lantas menyadari kesalahannya, minta maaf ya kepada bangsa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan banyak. Nggak pernah berhenti masuk ke kantong sobat semua. Mbah Amin kembali melancarkan serangannya. Kali ini Simbah mengunggah video dengan judul Jokowi, psikopat yang makin gelisah. Jika gue ibaratkan ini Mbak Amin seperti Israel yang tak pernah berhenti membombardir Palestina setiap saat. Nggak akan berhenti jika Palestina hancur luluh lantah. Nggak ada yang tahu apa isi sebenarnya kepala dan hati Mbah Amin, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi fakta perjalanan memberikan pandangan siapa beliau, seperti apa yang diungkapkan oleh Pak Mahfud saat diwawancarai Detik beberapa tahun lalu. Mari kita simak video dari Pak Mahfud dan juga serangan terbaru dari Mbah Amin. Let's go. Karena misalnya, ya saya agak ngeri juga terakhir kapan tuh 2 hari lalu Pak Amin bilang menuding fotonya Jokowi ini akan diturunkan oleh Allah gitu. Nah kalau besok ini tidak turun kan berarti Pak Amin yang tidak dipercaya Allah. Iya kan kalau ini tidak turun. Iya makanya. Enggak, maksud saya berarti omongan Amin ini tidak diridhoi Allah karena dia bilang Allah akan menurunkan, ternyata Allah tidak menurunkan. Kan itu bahaya bagi Pak Amin sendiri. Pak Amin tuh sering terlanjur begitu, lalu sering bilang ongkang-ongkang, ya dia dulu juga gajinya besar dan rasanya gaji kami yang di BPIP itu tidak pernah punya rekening ada uang nyasar dari orang terlibat korupsi, tidak pernah. Kalau Pak Amin kan pernah. 2 kali ya? 2 kali. Kami tidak ada. Ayo sekarang kalau mau buka-buka ongkang, yang ongkang siapa? Dulu waktu dia jadi ketua MPR gimana? Tapi Pak Amin guru saya, nih saya minta maaf Pak Amin. Tetapi rasanya saya harus mengklarifikasi, terutama yang menyangkut untuk saya. Nah, bangsa Indonesia pada 2 Oktober nanti setelah peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 akan mengucapkan selamat tinggal pada Joko Widodo. 10 tahun kita dipimpin oleh manusia yang kita sangka dulu sebagai tokoh yang bisa membawa Indonesia ke arah persatuan dan kesatuan bangsa. Ternyata membawa ke arah perpecahan bangsa. Kemudian juga kita harapkan dulu Jokowi bisa membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang egaliter, yang tidak memungkinkan kesenjangan yang menganga lebar antara the haves dan the haves not. Ternyata selama Jokowi berkuasa, kesenjangan sosial itu makin menganga lebar. Sebagian besar anak bangsa kembang kempis memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan Jokowi merangkul dan dirangkul, saling rangkulan dengan Taipan dan Cukong, dan menjadikan Indonesia
negara subordinat Tiongkok daratan. Jadi rakyat hanya dikecoh sepanjang kekuasaan Jokowi untuk mendukung kebijakannya yang hakikatnya memusuhi rakyat kecil kita. Jokowi memang lihai, nyaris sempurna menjadi seorang image builder, ahli tebar pesona, sehingga banyak yang tertipu. Jokowi dengan slogan kosongnya yang memuakkan, kerja, kerja, kerja. Untuk siapa kerja Anda, Mas Joko? Ternyata untuk kesejahteraan mutlak mereka yang telah mengongkosi kampanye Jokowi yang penuh tipu-tipu dan brutal itu. Ya. Nah, di samping kerja untuk dapat membangun nepotisme tanpa rasa malu dan dinasti jadi-jadian yang juga memalukan, saudaraku, jadi kebohongan Jokowi yang terakhir adalah pernyataannya akan berkantor di IKN Nusantara mulai Juli. Jebul Anda berkantor cuma 2 hari, itu pun di penghujung akhir Juli, dan nampak begitu kangen kembali ke Jakarta. Jadi model pemimpin macam apa yang Anda kerjakan, Bung Jokowi? Bisakah Anda berubah radikal supaya Jokowi tetap kepanjangan dari Joko Widodo dan bukan Joko Wirang? Nah, dalam pengamatan saya, kini Jokowi sedang menjadi manusia bingung, resah, dan gelisah. Bingung karena suka bohong, resah karena rai gedek, tidak punya malu, dan gelisah karena gegeden rumongso. Yang terakhir ini, gegeden rumongso berarti merasa hebat, pandai, mumpuni, tetapi yang terjadi adalah kebalikannya. Saya jadi ingat apa yang dikatakan Pak Harto puluhan tahun lalu, bahwa orang baik itu adalah orang yang bisa rumongso, bukan orang yang rumongso bisa. Nah, sekitar 2 tahun lalu saya curiga jangan-jangan Jokowi mengidap penyakit psikopati. Ini saya kira sudah pernah saya sampaikan, jangan-jangan Pak Jokowi ini kejangkitan atau menderita penyakit psikopati. Dia sejatinya seorang psikopat, dan ciri-ciri psikopat hampir semuanya dimiliki Jokowi. Baca misalnya artikel panjang 11 halaman yang dirilis oleh kanal Very Well Mind yang di-updated pada 17 Juni kemarin, tahun ini. Jadi ciri-ciri psikopat adalah pertama, menderita narcissism. Jadi narsisisme itu penyakit mental di mana penderitanya secara eksesif berlebihan mengagumi dirinya sendiri. Jadi orang Jawa mungkin bilang aku kok gitu. Artinya merasa dirinya sudah top markotop, aku punya legacy, aku pindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Nah, siapa berani menantang keputusanku, akan aku hajar. Kira-kira begitu. Gayanya memang pelongo-pelongo dan kelemak-kelemek, tetapi dalam dirinya ada ambisi psikopat. Kedua, ciri yang berikutnya adalah lack of guilt. Tidak pernah merasa salah. Kalau ada yang menunjukkan kesalahan malah dimusuhi, dirancang bagaimana menelikung orang yang berani mengkritik sang psikopat. Lantas yang ketiga, impulsivity. Ya. Jadi seorang psikopat punya kebiasaan terlalu sering berbuat dulu, akibatnya dipikir belakangan. Jadi pukul dulu, urusan belakang. Seorang psikopat bisa jadi omongannya, kedengarannya bagus, misalnya ojo kesusu, ojo gerusa-gerusu, tapi kenyataannya jauh berbeda. Lagi-lagi impian megalomaniakku, itu Jokowi, ya, impian psikopatku, ya, Jokowi, yang bernama IKN harus terrealisasi secepat mungkin. Jadi bertabrakan antara omongan
dengan kemauan. Ya. Keempat, no empathy, tidak ada empati. Empati adalah kemampuan seseorang untuk membuat pengandaian. Misalnya ketika melihat kemiskinan bangsa yang meluas, orang yang normal bisa ikut merasakan seperti apa penderitaan hidup yang dialami orang miskin. Sebaliknya seorang psikopat hanya memikir nasib dan kehidupan dirinya sendiri, kehidupan keluarganya sendiri, maka si psikopat itu akan bilang orang lain who cares, peduli amat. Kelima, anti-social behavior, anti-social behavior, perilaku yang bersifat antisosial dalam arti fokus perhatiannya sehari semalam adalah kehidupan keluarganya sendiri. Sementara orang lain dianggap sudah punya nasib masing-masing. Jadi kalau bagian besar masyarakat hidup menderita, menurut si psikopat tadi, memang takdirnya mereka itu menderita. Jadi mana ada orang dapat melawan takdir. Begitulah kurang lebih cara berpikir dan cara berperilaku seorang psikopat. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, bagi kita yang insya Allah masih normal, kita tidak bisa memahami sudah begitu larut IKN pasti mangkrak karena tidak menjadi agenda utama Presiden terpilih Pak Prabowo. Jokowi pekan depan mau melakukan 5 groundbreaking buat 5 perusahaan untuk PT Bank Sentral Asia (BCA), Intiland, Indo Grosir, LGE perusahaan Korea Selatan, dan Swiss Bell Hotel International. Nah, perusahaan-perusahaan itu saya yakin hanya melakukan iklan gratis. Mustahil mereka tidak tahu bahwa IKN akan dimangkrakkan oleh Presiden terpilih, Presiden Prabowo Subianto. Jadi kalau Jokowi akan datang ke IKN pekan depan dalam rangka memenuhi hobi menikmati groundbreaking dan groundbreakingnya, ya sumonggo, biar jadi dagelan nasional. Tetapi bukan dagelan lucu, namun dagelan pilu. Nah, mari kita terus perhatikan dagelan pilu apalagi yang akan dipertontonkan Joko Widodo. Apa yang bakal terjadi, kita harus terus memohon kepada Allah SWT, kiranya bangsa besar, bangsa Indonesia senantiasa ditunjukkan ke arah yang benar. Nah, apakah Jokowi akan berakhir hidup di balik jeruji besi? Itu merupakan rahasia ilahi. Jadi kalau saya melihat betapa kezaliman Pak Jokowi, ya, rezimnya, ya, itu kepada puluhan juta buruh kita. Dia paksakan ya, undang-undang cipta kerja ya, yang jelas-jelas menguntungkan asing, merugikan bangsa sendiri. Kemudian juga bagaimana dia terus saja impor beras habis-habisan, ya. Sehingga petani kita itu juga mendapat kedzaliman, ya. Jadi baik petani yang jumlahnya puluhan juta, buruh puluhan juta, itu menjadi madlumin, ya, menjadi orang yang tersakiti, terzalimi, ya. Nah, ini saya ingatkan Mas Jokowi, ya, dalam hadis Sahih Bukhari Muslim itu Rasul Muhammad SAW pernah bersabda, wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Ya. Jadi takutlah kepada doa orang-orang yang terzalimi, sesungguhnya antara doanya tadi, orang terzalimi tadi, dengan Allah SWT tidak ada hijab, tidak ada yang memisahkan diri langsung ke Allah yang Maha Besar. Nah, jadi ini pesan saya, semua belum terlambat. Kalau Anda kemudian siapa tahu bisikan hati nurani Anda itu membisiki Anda, ya, Bung Jokowi, ya,
kemudian Anda betul-betul mohon maaf kepada Allah, ya, kemudian juga lantas menyadari kesalahannya, minta maaf ya, kepada bangsa Indonesia, mudah-mudahan masih ada jalan keselamatan. Jalan keselamatan yang akan Anda nikmati sekeluarga, tapi kalau tidak, jalan kebinasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitulah sobat-sobat sekalian. Apa kata Profesor Mahfud MD tentang fakta yang ada serta serangan terbaru dari Mbah Amin Rais yang merupakan tokoh besar reformasi 98. Begitu katanya. Sebagai tokoh yang besar, sebaiknya harus bisa mengajarkan cara mengkritik yang elegan, yang bagus tanpa kata-kata yang menyerang bahkan menyakiti pribadi seseorang, atau doa-doa yang buruk, apalagi doa itu diperuntukkan untuk seseorang yang kita sesama bangsa Indonesia, sama-sama para pemimpin ingin memajukan bangsa ini. Hanya caranya saja yang berbeda, Pak Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.